Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik yang ada di film Rudy Habibie. Sebelum kita masuk ke dalam penjelasan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik yang ada di dalamnya, mari kita simak trailer dari film Rudy Habibie. Ini dia trailer filmnya. Ilona, what is here? Hallo. Hallo, Hey Helena manis. Baharudin Yusuf Habib. Manen Mekrudi. Hey Helena manis. Sudah pintar di sekolah, pintar pula bikin kopi. Bagi-bagilah Rudi ramuan kopimu ini. Kalau saya berikan rahasia ya, kamu juga belum tentu bisa mempraktikannya kan? Jaminannya apa? Saya jaminannya. Kamu tidak bisa Jangan bilang dulu, orang kenapa begitu saya bilang karena jaminannya? tidak semua orang suka sama kamu. Hembusan angin meniup wajah alam. Saya mencintai Rudi, Berkedip menatap tapi saya tidak tahu apakah Rudi benar-benar mencintai saya. luas tak bertepi pandang. Bisakah aku Ada apa dengan kamu dan Ayu? Aku yang selalu percaya pada cita-citamu. Itu fakta dan masalahnya. Keluarga kami adalah keluarga Islam yang taat. Kalau Nona benar-benar serius dengan anak saya, apa Nona bersedia pindah ke Indonesia dan menjadi Islam? Islam doesn't only belong to your country. Dia akan kuatkan Mami pesawat. Untuk Mami. Ya. Untuk Indonesia. Saya tidak ingin ada kompromi apapun. Paspor kalian semua akan dicabut. Baca, tolong bukti. Ini bukan masalah negaramu. Ini urusan negara saya. Oke, terima kasih karena telah menyaksikan trailer dari film Rudy Habibie. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam inti presentasi pada video kali ini, yang dimana kita akan membahas unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik yang ada di dalam film Rudy Habibie. Sebelumnya, izinkan memperkenalkan diri, nama saya Rifki Muafak Akmal dengan NIM 51112112118. Di sini saya bersama teman-teman saya akan mempresentasikan untuk materi pertama, yaitu unsur intrinsik. Unsur intrinsik yang pertama yang ada di dalam film Rudy Habibie adalah tema. Tema adalah sebuah dasar dari sebuah cerita yang biasanya dimunculkan secara berulang-ulang dan bersifat abstrak. Tema di dalam film Rudy Habibie adalah tentang perjuangan hidup seorang Rudy Habibie dalam meraih dan menggapai cita-citanya. Kemudian, untuk unsur intrinsik yang kedua, yaitu tokoh dan penokohan. Di dalam film ini ada berbagai macam tokoh dan karakter. Yang pertama, ada Rudy Habibie sebagai pemeran utama di dalam film ini. Rudy Habibie memiliki watak cerdas dan punya rasa ingin tahu yang tinggi. Selanjutnya, ada Ilona. Ilona merupakan gadis cantik berasal dari Polandia. Ilona sangat mencintai Indonesia. Di sini, Ilona memiliki watak yang cerdas. Kemudian ada Ayu. Ayu adalah putri dari Kesultanan Solo. Ia kuliah di RWTH dengan beasiswa Ikatan Dinas. Untuk watak Ayu yaitu baik dan sopan. Kemudian ada Peter Manumasa. Di dalam film ini, Peter Manumasa memiliki watak bijaksana dan menjadi penengah di dalam film ini. Dan Peter memiliki watak yang cerdas dan paling netral di dalam film ini. Kemudian ada Paul Takasibuan yang memiliki watak ceplas-ceplos. Selanjutnya ada R.A. Tutimarini, Puspowardojo selaku atau berperan sebagai Mami Rudy Habibie.
Beliau memiliki watak yang tegas. Selanjutnya ada Alwi Abdul Jalil Habibie berperan sebagai ayahanda atau papi dari Rudy Habibie. Beliau memiliki watak yang cerdas. Selanjutnya ada Sofia. Sofia adalah teman Ilona saat di Jerman. Watak tokoh Sofia ini sebagai teman yang baik dan sangat menghargai karya orang lain. Kemudian ada tokoh Panca. Tokoh Panca ini memiliki watak yang suka meremehkan. Selanjutnya ada Zairin Zain. Zairin Zain adalah dubes Indonesia yang dinas di Jerman. Watak tokoh Zain ini adalah bijaksana. Untuk unsur intrinsik yang selanjutnya atau unsur intrinsik yang ketiga adalah plot. Plot merupakan rangkaian peristiwa atau kejadian dalam sebuah cerita yang memaparkan terjadinya sebab akibat yang bertujuan untuk membangkitkan suspense dan surprise pada penikmatnya. Plot juga biasanya disebut dengan alur. Plot di dalam film Rudy Habibie ini adalah alur campuran, yang dimana di dalam film ini alur film terlihat pada filmnya, yakni menceritakan Rudy dewasa, kemudian pada saat scene atau bagian video yang tertentu menceritakan kisah Rudy di masa kecil atau menceritakan kilas balik dari Rudy Habibie saat masih kecil yang ada hubungannya dengan cerita Rudy Habibie ketika dewasa. Untuk unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tilda Pamungkas, NIM 511211254. Di sini saya akan melanjutkan presentasi D. Latar. Latar yang terdapat pada film Rudy Habibie adalah latar tempat, waktu, dan suasana. Pertama, latar tempat. Latar tempat terletak di rumah Rudy Habibie, Parepare, Makassar, di rumah kakek Gorontalo, dan Jerman, Kota Bonn, rumah Mami di Bandung, perpustakaan kampus RWTH, stasiun kereta, rumah Indekos Rudy, toilet umum, kafe Lecker di Jerman, kafe bistro, pantai, rumah sakit, gereja di Jerman, pabrik baja dan besi di kota Bonn dan Praha. Latar waktu siang, pagi, dan malam. Hal itu terlihat di suasana yang ditampilkan film Rudy Habibie. Ketiga, latar suasana. Latar suasana yang terjadi yaitu menegangkan, ramai, hikmat, hangat, santai, serius, menggembirakan, dan mengharukan. Sudut pandang. Sudut pandang menurut analisis penulis, sudut pandang yang digunakan oleh pengarang pada film Rudy Habibie yaitu sudut pandang orang ketiga, karena seorang pengarang menggunakan gaya seperti narator, yaitu sebagai orang yang berada di luar cerita yang menampilkan tokoh-tokoh cerita dengan menyebutkan nama ataupun kata gantinya. Gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan pada film Rudy Habibie adalah gaya bahasa metafora. Menurut KBBI, gaya bahasa metafora merupakan pemakaian kata atau kelompok kata bukan dengan arti yang sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan terbukti dari beberapa dialog di film Rudy Habibie, yaitu kata nasi anget, maksudnya yaitu makanan budaya Indonesia. Selanjutnya kata mata air, maksudnya adalah hal yang bermanfaat untuk orang banyak. Dan yang terakhir adalah mata air selalu muncul pada tanah yang bergejolak, maksudnya adalah niat baik akan mendapatkan cobaan atau masalah-masalah yang besar. G. Amanat. Amanat merupakan pesan yang diinginkan dan disampaikan oleh pengarang terhadap apresiatornya. Amanat utama yang dipetik dari film Rudy Habibie yaitu seorang yang mempunyai keyakinan besar untuk menggapai cita-cita
Film ini menceritakan sebuah keyakinan besar Rudy Habibie untuk mewujudkan cita-citanya tersebut. Kedua, film tersebut juga memberikan pesan bermakna bahwa jadilah seorang yang mempunyai keyakinan besar untuk menggapai cita-cita seperti yang dilakukan oleh tokoh utama Rudy Habibie yang selalu yakin apa yang ia cita-citakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reina Dea Fitriani, NIM 51112112227. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang unsur ekstrinsik pada film Rudy Habibie. Yang pertama ada nilai moral. Nilai moral yang terkandung dalam film Rudy Habibie yaitu 1. Hargailah ide dan karya orang lain. 2. Jika diberi kepercayaan, laksanakanlah sebaik-baiknya. 3. Bergotong royonglah dalam hal kebaikan. Dan yang keempat, bersikap sopanlah terhadap orang yang lebih tua. Yang kedua, ada psikologi pengarang film Rudy Habibie. Psikologi pengarang film Rudy Habibie memiliki pemikiran bahwa cerita perjuangan harus dituangkan ke dalam sebuah karya, sehingga dapat menjadi sebuah pembelajaran bagi apresiatornya. Film Rudy Habibie cocok ditonton oleh siswa SMA sederajat, bahkan mahasiswa serta orang dewasa lainnya. Karena psikologi mereka adalah psikologi yang membutuhkan motivasi mengenai perjuangan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Siti Ropiah dari Manajemen App dengan NIM 511211232. Di sini saya akan menjelaskan unsur ekstrinsik dari film Rudy Habibie. Terdapat 4 poin dari unsur ekstrinsik film tersebut, dan di sini saya akan menjelaskan 2 poin. Yang pertama, nilai agama. Nilai agama merupakan nilai-nilai yang berkaitan dengan hal keagamaan. Nilai agama yang terkandung dalam film Rudy Habibie yaitu pertama, sebagai umat muslim tunaikanlah sholat dan berdoalah. Yang kedua, antar umat beragama harus saling menghargai. Dan yang ketiga, biasakanlah mengaji dari sejak kecil. Yang terakhir, yakinlah kepada Allah. Lalu, poin nilai sosial. Nilai sosial merupakan nilai yang harus diterapkan pada lingkungan sosial, khususnya saat berinteraksi dengan makhluk sosial yaitu manusia. Nilai sosial yang terdapat dalam film Rudy Habibie yaitu pertama, antar sesama manusia harus saling menghargai. Dan yang kedua, antar sesama manusia harus saling tolong-menolong. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.